Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kami akan menjumpai Anda insyaallah ya dalam saat bulan ini suci. Sampai nanti selesai bulan Ramadan dalam acara kita Silaturahmi Ramadan. Dan saya Agus Idwar Hadi Bersama saya Elvi Zubai. dan kita akan bersama-sama nanti akan mengajak Anda ke berbagai macam aktivitas yang ada ya di Silaturahmi Ramadan. Benar sekali. Di sini kita akan bersama dengan Bang Adiaksa Daud yang akan menjumpai masyarakat yang bermacam profesi juga ya Mas ya. Mungkin bisa profesinya jadi tukang becak atau tukang bakso atau katanya Mas Agus tadi sempat selisih gitu pemirsa. Katanya Elvi dulu tuh sebelum jadi presenter itu jadi mbak jamu. Jadi nggak apa-apa. Mbak jamu, Pak Adiaksa silakan mampir minum jamunya. Nah gitu. Akan memberikan tausiahnya, akan bercengkrama bersama masyarakat di acara pesantren Ramadan. Pesantren kaki lima. Pesantren kaki lima. Nah, kemudian juga di bagian yang lain Pak Adiaksa Daud juga akan berjumpa dengan tokoh-tokoh masyarakat ataupun narasumber yang terdiri dari tokoh masyarakat, kemudian ada artis, ada juga penyanyi. Wow. Iya. Termasuk kita presenter juga ya? Mudah-mudahan. Tapi otomatis sih sebenarnya kita sudah berjumpa dengan beliau. Sudah berjumpa. Dan nanti terakhir kalinya kita akan tutup dengan tausiahnya dari Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Nah, ini ada yang spesial sekali karena memang tausiah yang disampaikan ini ya ketika UJ berada di Mekah sedang umroh. Oke, nah kalau gitu kita akan sama-sama langsung saja melihat ya Bapak Adiaksa Daud dengan pesantren kaki lima. Hidupku untuk mengabdi pada Ilahi yang maha suci, Tuhan Rabbul Izzati. Quran hadis tuntunanku, tuntunan jalan hidupku tiada berarti bila tanpa mengabdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, sambil kita nunggu sahur ya. Kita isi juga lah thalabul ilm lah ya, mencari ilmu. Barangkali kita udah kerja setengah mati nih ya. Besok kan hari puasa tuh. Kira-kira yang kerjanya apa Mas? Saya kerja kuli Pak Haji. Kuli ya. Copet. Wah, kuli katanya dia ya. Kalau Mas sendiri? Copet. Nganggur ya. Kalau Pak Saya parkir. Parkir Bang ya? Parkir. Yang ngamen deh? Ya, alhamdulillah. Kalau pekerjaan di jalan Allah tuh kan pekerjaan apa aja yang penting cara, niat dan tujuannya sama gitu loh. Ya kalau copet yang jelas gak boleh ya kan dalam Islam. Kalau korupsi gimana? Apalagi paling parah tuh. Tapi Indonesia kan merajalela. Ya itu dia, jadi kembali kepada kepada diri orang juga itu kan, termasuk orangnya. Kan gak semua. Kan ya, gak semua korupsi itu seluruhnya orang korupsi, tapi kan memang udah menjadi budaya kali ya kalau memang kita tidak mencegah dari kecil gitu loh. Bang, tapi diberantas Bang ya. Jangan dibiarin aja Bang. Iya, makanya kalau buat pemerintah harusnya mereka berantas ya. Pemerintah batas. Sampai saya sampai sekarang nggak bisa kawin Bang. Kenapa? Ya karena belum punya duit. Baik, jadi intinya begini, di puasa itu ada dua waktu yang Allah satukan jadi satu, ya. Allah satukan jadi satu, dua waktu. Jadi dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah kita ingat Allah. Misalnya begini, sekarang kita lagi buka nih, ada yang pada makan segala macam kan, lagi mau menjelang sahur. Kita ingat Allah dalam keadaan begini. Taruh dalam keadaan susah, dalam keadaan misalnya habis subuh, kita lagi kering, ingat sholat lagi, ya. Kemudian kalau kita udah kering-keringnya sholat lagi zuhur 5 kali kan, pas udah buka lagi senang-senangnya kita ingat lagi sama Allah suruh sholat, lagi enak-enaknya sholat lagi isya. Jadi dua waktu disatuin tuh, dalam keadaan senang sama dalam keadaan susah selalu kita harus ingat Allah. Itu bulan puasa. Jadi yang dilatih sebenarnya apaan dalam bulan puasa? Yang dilatih tuh ruh kita, kekuatan ruh kita, bukan badan kita tapi ruhnya. Jadi al-quwatur ruh namanya, jadi kekuatan badan. Contohnya gini, dulu ada pepatah bilang begini, mensana in corpore sano. Dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu bukan pernyataan tuh.
nggak selamanya orang badan sehat jiwanya sehat, bener nggak? Banyak orang badan-badan gede, ya kayak tadi korupsi misalnya. Banyak orang badan-badan gede nyopet segala macam. Jadi mensana in corpore sano, dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu harapan doang. Tapi kalau ruhnya sehat, badan yang kagak sehat ikut sehat. Buktinya banyak orang-orang yang badannya kagak sempurna, ya atletik yang pada cacat kan ada tuh. Tapi mereka karena ruhnya kuat, badannya jadi ikut sehat. Nah, dalam puasa itu yang dilatih adalah kekuatan ruh gitu loh. Al-quwatur ruh. Bagaimana ruhnya itu menjadi kuat menghadapi kesusahan, kuat menghadapi tantangan. Jadi dalam puasa itu gitu. Makanya Rasulullah menang perang tuh pada saat dalam keadaan bulan puasa. Jadi yang penting itu adalah kekuatan ruh orang gitu. Jadi ruh manusia. Nah, makanya dalam bulan puasa ini jangan kita sia-siain gitu. Kalau fisik jam 1 kenapa gak puasa? Capek bang, saya kan kerja. Ya kan gitu, bagaimana mau puasa? Itu yang gak kuat ruhnya, bukan fisiknya. Anak kecil 10 tahun ya? Iya niatnya, karena ruhnya gak kuat. Anak umur 10 tahun, ya kan? Dia bisa sampai anak saya nih 10 tahun, dia bisa sampai maghrib. Sebulan lagi. Jadi yang kuat apanya? Badannya nggak kuat, tapi ruhnya kuat. Jadi diwasain dari kecil itu kekuatan ruh kita. Ada orang badannya gede nih. Aneh pernah ketemu orang badannya gede di sebuah hotel. Bagus, rambutnya cakep. Apa ini jenggotnya cakep banget. Saya bilang wah ini anak perempuan nih. Karena anak saya kawinin kalau cari yang kayak begini. Saya ikutin dari belakang. Badannya gede, pakai dasi. Pas masuk di kamar mandi, tahu-tahu datang temennya. Dibilang apa? Rambut kita udah bagus belum sih, kata dia gitu. Badannya gede gitu kan, dia bagus. Artinya kan dia badannya bagus ya kan, tapi rohnya jelek, nggak kuat. Nah, di dalam Islam puasa itu untuk membangun kekuatan roh. Itu badan pada gede-gede, belum tentu bisa puasa sebulan kan. Alasannya kita kerja lah, capek lah. Sebenarnya bukan badan ente yang nggak kuat, ruhnya yang nggak kuat. Nah, untuk itulah ada kekuatan rohnya yang mesti dibangun gitu ya. Jadi ada orang yang nggak sempurna badannya tapi ruhnya kuat, dia ikut jadi kuat. Jadi mensana in corpore sano itu dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, itu harapan doang gitu loh, bukan penyataan. Ada pertanyaan nggak? Interupsi bang. Siap. Apakah Indonesia itu pemuka-pemuka agama tidak bisa mendidik ibu-ibu? Sampai-sampai ibu melahirkan anak kecil, gede jadi korupsi. Ibu melahirkan kecil, gede jadi maling. Itu merusak Indonesia bang, bukan membangun Indonesia. Wah, merdeka. Ini kalau kayak begini semua enak nih. Mari kita pekikan merdeka, pekik. Dia gitu. Jadi jangan salahin ibu kalau begitu. Kan kata Rasulullah, anak lahir kayak kertas putih kan, tergantung orang tuanya. Mau ditemin hitam, mau jadi putih-putih. Kan begitu, jadi tergantung orangnya juga. Zaman Rasul, semuanya pada kacau. Tapi yang dekat kan sama ibu bang. Iya, semua pada kacau, tapi dia bisa bagus. Nah, yang paling penting tuh ya, dalam Islam ku anfusakum wa ahlikum naro, kata Allah. Dalam Al-Quran, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita jaga nih keluarga kita, kita jaga nih anak-anak kita kan gitu. Islam telah mengajarkan pada kita tentang aturan, mulai dari perdagangan sampai masalah harta warisan. Islam juga mengatur kita tentang hubungan antar manusia, agar kita dapat jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Islam bukan cuma aturan, karenanya harus jadi tuntunan. Islam jalan untuk selamanya di dunia dan akhirat. Rame-rame yuk kita belajar agar kita jadi orang berakal. Rame-rame yuk kita beramal agar kita jadi orang beriman. Islam telah mengajarkan
kita tentang aturan, mulai dari perdagangan sampai masalah harta warisan. Islam juga mengatur kita tentang hubungan antar manusia, agar kita dapat menjaga, jaga hati, jaga mata, jaga telinga. Islam bukan cuma aturan, karenanya harus jadi tuntunan. Islam jalan untuk selamat selamanya di dunia dan akhirat. Rame-rame yuk kita belajar agar kita jadi orang berakal. Rame-rame yuk kita beramal agar kita jadi orang beriman.